Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Siti Maudila yang akan menyampaikan beragam topik dan berita menarik yang dirangkum dalam liputan Ada Apa hari ini, 15 September 2025. Berita hari ini kita akan membahas mengenai informasi dan teknik wawancara dalam reportase yang merupakan bagian penting dalam dunia jurnalistik. Sebelum itu pemirsa, kita mulai, ini dia cuplikan video berita reportase hari ini dari kelompok 2. Kita kembali lagi bersama saya Muhammad Tama yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Sport News Berita Selatan. Pemirsa, kabar gembira datang dari dunia sepak bola. Tim nasional Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Kepastian ini diraih setelah skuad Garuda dipastikan menutup laga pembuka melawan China dengan skor tipis 1-0 pada Juni tanggal 10 2025. Dengan hasil ini, timnas Indonesia di bawah asuhan coach Ben McLaren mengeluarkan sejarah baru dalam pertandingan sepak bola di mana Indonesia berhasil melakukan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Dengan perjuangan penuh semangat, kerjasama tim yang solid serta dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia ingin melangkah lebih jauh dan berhak bersaing bersama tim-tim besar Asia di fase selanjutnya. Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para pemain, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Yang lama kemungkinan harapan semakin besar agar tim Garuda mampu menjaga konsistensi permainan dan membuka peluang menuju Piala Dunia. Baik pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan saudara Asala yang mengabarkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno untuk melaporkan keadaan yang terjadi saat ini. Untuk saudara Asala, bagaimana keadaannya di sana? Oke pemirsa, suasana di stadion malam ini begitu meriah. Ribuan supporter yang sudah memadati tribun untuk menyaksikan laga Rusia Arab Saudi. Nah, di putaran keempat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kita sudah bersama satu supporter yang sangat-sangat penuh semangat untuk menyaksikan laga Rusia melawan Arab Saudi ini. Oke, kita sudah bersama. Oke Pak, sebelumnya kenalan dulu, siapa namanya dan dari mana Pak? Saya Muhammad Arismandia dari Jakarta Utara. Sedihnya, bagaimana suasana di stadion malam ini menurut Bang Hafiz? Ya baik, suasana malam saat ini di stadion ini ya cukup meriah ya, karena bagaimanapun semua masyarakat Indonesia berharap Indonesia bisa banyak berbicara di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi sekarang kita sudah memasuki roda 4. Apa yang Bang Hafiz rasakan ketika melihat Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga yang krusial ini? Setelah yang kita tahu kita seri bersama Lebanon gitu, kita kalah bersama Jepang gitu. Apa yang Anda rasakan? Ya, yang saya rasakan ya cukup optimis kalau Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi ini, karena kalau kita berkaca dari Indonesia versus Jepang kan mungkin kita sudah. Bagaimana pemirsa? Menurut Anda, apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya adalah tidak. Pemirsa, reportase memiliki ruang lingkup yang lebih luas, sementara wawancara adalah salah satu teknik dalam reportase. Wawancara adalah proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan seseorang yang akan digunakan sebagai bahan penulisan berita. Berita selanjutnya pemirsa, mari kita bahas mengenai lebih dalam, yaitu tentang teknik wawancara atau interview, di mana interview adalah tanya jawab yang dilakukan oleh seorang reporter kepada narasumber mengenai suatu topik tertentu. Nah, pemirsa, dalam proses ini ada beberapa elemen penting yang terlibat. Yang pertama, reporter atau wartawan, yaitu yang melakukan wawancara. Yang kedua, ada narasumber, yakni orang yang diwawancarai. Terakhir, ada kameramen yang merekam proses wawancara.
Untuk melakukan wawancara yang efektif, reporter harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, pemirsa, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari orang yang tepat untuk diwawancarai dan menentukan topik yang akan diangkat. Selanjutnya, pemirsa, reporter harus menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan. Dan hal yang paling terpenting nih, bersikap objektif dalam menyampaikan berita. Dalam menyusun berita, gunakan format 5W1H agar pendengar atau pemirsa itu tidak bingung. Nah, ini merupakan langkah besar yang sangat atau langkah dasar yang sangat penting dalam setiap wawancara. Dalam melakukan wawancara sendiri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Nah, setiap wawancara harus memiliki fokus yang jelas tentunya. Kedua, efisiensi, yakni wawancara harus dilakukan secara efisien. Ketiga, menyenangkan. Kita buatlah suasana yang menyenangkan untuk narasumber. Yang keempat, mengandalkan hasil riset, di mana persiapan yang baik adalah hal yang sangat penting. Selain daripada itu, pemirsa, kita juga mengenal berbagai macam bentuk wawancara. Di antaranya ada wawancara tertutup, di mana pertanyaan sudah ditentukan. Kedua, wawancara terbuka untuk memberikan kebebasan bagi narasumber. Selanjutnya, wawancara jalanan, yaitu mengumpulkan pendapat orang awam. Nah, selanjutnya pula ada wawancara telepon, wawancara yang dilakukan via telepon untuk informasi yang mendesak. Berita lainnya, pemirsa, mari kita bahas tentang reportase, di mana reportase merupakan kegiatan meliput dan mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai sumber. Hal ini berkaitan erat dengan peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Untuk media penyampainya sendiri bisa berupa media cetak, elektronik, dan internet. Nah, seorang reporter dibedakan menjadi dua kategori, yaitu reporter lapangan, reporter yang mengumpulkan informasi di lokasi. Kemudian, reporter televisi, reporter yang melaporkan di depan kamera. Nah, teknik reportase yang baik itu meliputi hal-hal di antaranya menyebutkan peristiwa dan lokasi, memberikan ringkasan informasi terkini, melaporkan fakta di lapangan, dan menutup dengan kalimat yang jelas. Jadi pemirsa, wawancara dan reportase saling berkaitan dalam menyampaikan berita. Reportase harus dapat memilih informasi yang menarik untuk dijadikan berita. Nah, demikian berita hari ini mengenai informasi dan wawancara dalam reportase. Terima kasih telah menyaksikan liputan Ada Apa hari ini. Saya Siti Modila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.